Baiklah, perkenalkan nama saya Sony Fitri Nababan, NIM A1C1 199097 dari kelas reguler B, Pendidikan Kimia FKIP Universitas Jambi. Di sini saya bertujuan membuat video ini adalah untuk memenuhi UTS Praktikum Kimia Organik 1. Jadi di sini saya ingin menjawab permasalahan yang diberikan dosen pengampu kepada saya. Baiklah, selanjutnya itu menjawab permasalahan nomor 2. Bagian A yaitu sarankan beberapa modifikasi sederhana tentang alat-alat pendukung praktikum kimia organik yang sangat dibutuhkan. Jadi di sini saya menyarankan sebuah alat modifikasi. Jadi alat modifikasi itu adalah sebagai alat pendukung atau sebagai alat yang dibuat atau dirancang dari barang-barang bekas atau barang-barang sederhana yang menyerupai fungsi seperti alat standar di dalam laboratorium, di mana modifikasi alat ini bertujuan untuk mencadangkan atau bisa memanfaatkan atau mendaur ulang barang-barang sederhana itu menjadi barang yang bermanfaat, yang dimana alat modifikasinya itu adalah untuk mempermudah praktikan dalam melakukan praktikum. Biasanya itu kan alat itu terbatas. Jadi di sini tujuannya itu adalah untuk membuat praktikan menjadi berpikir aktif kreatif untuk menciptakan sebuah alat yang dirancang dari barang-barang sederhana menjadi barang yang berfungsi dalam dunia praktikum. Di sini saya memilih ada alat tambahan dari barang sederhana itu yang bisa digunakan dalam melakukan praktikum tersebut atau pendukung yang sangat dibutuhkan atau sering digunakan di dalam praktikum kimia organik. Berikut adalah videonya. Sensasi sebagai software, PTT supit sebagai batang pengaduk, 2 kaleng bekas, kemudian ada piring kaca sebagai pengganti kaca arloji, sendok tambar sebagai neraca analisis, suntikan ukuran 12 mili sebagai gelas ukur, penyaring sebagai pengganti kertas tadi. Setelah melihat video dari alat tambahan atau alat yang sering digunakan atau dibutuhkan di dalam praktikum kimia organik itu, selanjutnya itu saya menyarankan alat modifikasi seperti alat destilasi sederhana yang digunakan di dalam praktikum kimia organik. Jadi alat destilasi sederhana ini adalah alat yang dirancang atau dimodifikasi agar menyerupai atau mirip sesuai dengan fungsi alat standar seperti alat destilator di dalam laboratorium, yang dimana alat ini fungsinya itu adalah memurnikan atau menghasilkan uap pemurnian dari suatu zat atau suatu zat organik yang nantinya itu hasil destilasinya itu sebagai hasil pemurnian dari alat modifikasi sederhana ini, di mana nantinya ini alat destilasi ini akan menyerupai fungsi atau mirip nyamakan, walaupun tidak sama tapi fungsinya itu tidak jauh berbeda dengan alat standar di dalam laboratorium. Jadi saya memilih alat destilasi ini karena itu alat yang dibutuhkan dalam proses pengambilan kemurnian dari penguji cobaan suatu zat organik, di mana suatu zat organik ini adalah membutuhkan tingkat kemurniannya dari suatu zat tersebut. Jadi di sini saya memilih alat destilasi sederhana dengan barang-barang bekas yang dirancang dan dimodifikasi yang menyerupai atau fungsinya itu sama dengan alat standar di dalam laboratorium seperti alat destilator, yang dimana ini bisa dilihat dengan video berikut sebuah alat destilasi sederhana dengan menguji coba atau dengan menghasilkan kemurnian dari zat hasil penguji cobaan zat tapi ketan, yang dimana hasil pemurniannya itu akan berubah tapi ketannya itu akan berubah menjadi penguapan menjadi alkohol. Berikut adalah video dari alat modifikasi destilasi. Modifikasinya itu bisa dilihat barang-barangnya sebagai berikut. Lalu dalam merangkai alat destilasi sederhana ini dibolongi bagian atas tutup kaleng roti untuk menyambungkan selang untuk penguapannya, dan di sampingnya adalah lubang untuk memasukkan
termometer, lalu dibolongi baskom bagian kanan kiri, lalu disambungkan selang tersebut sebagai kondensor. Lalu dirangkailah agar destilasinya dilakukan, lalu dimasukkan ekstrak tape ketan ke dalam kaleng, lalu dimasukkan termometer sebagai penunjuk atau pertanda suhu dalam penguapan destilasi. Lalu dimasukkan air sebagai kondensor, lalu spiritus untuk memanaskan, lalu ditunggu pada suhu 100 derajat Celcius. Nantinya tape ketan itu menguap, lalu melalui penguapannya itu setetes demi setetes penguapannya, lalu masuk ke dalam kondensor melalui pendinginan dan akan tertampung di dalam baskom kecil, dan dimana itu adalah hasil dari pemurnian tape ketan menjadi alkohol. Untuk melihat keberhasilan alat destilasi sederhana ini dengan alat standar di dalam laboratorium, itu dilihat dengan hasil pemisahan air dan alkohol pada hasil destilasi pemurnian tape ketan yang menjadi alkohol. Lalu dibakar kapas dan timbul api yang menandakan bahwa adanya alkohol. Selanjutnya itu saya menyarankan alat modifikasi kromatografi sederhana, yang dimana ini akan sangat dibutuhkan dalam praktikum kimia organik karena prosedur kromatografi ini sangat perlu pada penguji cobaan kimia organik. Bisa dilihat alat modifikasi sederhana kromatografi ini dibuat dengan barang yang sederhana namun menyerupai atau fungsinya sama dengan alat standar seperti kromatografi KLT sebagai suatu penguji cobaan dalam praktikum. Bisa dilihat alat modifikasinya itu di dalam video sebagai berikut. Di sini kita bisa melihat dari kromatografi lapis tipis sederhana ini, di mana perlahan dari pencampuran warna itu akan terpisah naik ke atas dari adanya kertas saring yang dibuat pada air. Setelah melihat video dari alat modifikasi kromatografi sederhana itu, kita bisa menyimpulkan bahwa tujuan memodifikasi alat itu adalah untuk memanfaatkan suatu barang dari yang sudah tidak dipakai atau barang bekas ataupun yang sering diabaikan, bisa menjadi alat yang sangat memiliki fungsi yang bermanfaat di dalam laboratorium atau di dalam melakukan praktikum ini. Dan juga dalam memodifikasi ini di mana kita dituntut sebagai praktikan agar dapat berpikir kritis untuk menciptakan suatu alat memodifikasi dengan menyerupai fungsi alat di dalam laboratorium, yang dimana dalam memodifikasi ini adalah sebagai cadangan atau memudahkan kita dalam melakukan praktikum. Jadi mana apabila kita merancang atau membuat tersebut, pasti kita akan lebih paham dalam kegunaan atau prinsip kerja dari
proses dari alat tersebut. Itulah yang bisa dijelaskan dari permasalahan nomor 2 bagian A. Baiklah, selanjutnya itu permasalahan kedua bagian B adalah menyebutkan keunggulan alat-alat yang telah dimodifikasi itu sebagai pendukung keberhasilan praktikum. Jadi dalam alat destilasi sederhana itu sebagai pendukung atau keunggulan destilasinya itu adalah menunjukkan bahwa pemurnian atau destilat dari alat sederhananya itu berhasil, yang dimana dilakukan dengan proses pemanasan sehingga menghasilkan uap. Di situ kita bisa melihat bahwa ada termometer yang dimana pada suhu 100 derajat Celcius atau proses pendidih itu hasil pemanasannya dari tape ketan itu akan menguap lalu melalui kondensor yang dilakukan atau dimodifikasi melalui selang kecil yang dialiri dengan air sebagai pengganti kondensornya itu mengalir ke hasil, dan hasilnya itu menghasilkan destilat atau pemurnian tape ketan menjadi alkohol. Nah, itu menjadi pendukung atau mendukung keberhasilan dari alat tersebut. Yang kedua itu adalah alatnya itu mudah dibawa atau mudah dijangkau sehingga bisa dimodifikasi dengan cepat maupun dibawa kemana saja. Maksudnya dibawa kemana saja ini berarti proses destilasi ini bisa dilakukan di mana saja karena mudah dimodifikasi dengan cepat dan barangnya itu mudah dijangkau. Lalu yang kedua itu alat kromatografi, di mana alat kromatografi sederhana ini yaitu menggunakan alat-alat yang mudah dijangkau juga atau mudah yang didapatkan, sehingga di mana dalam penguji cobaan kromatografi ini keberhasilannya itu cuma dilihat dari kenaikan dari hasil warna atau pencampuran dari warna tes kromatografi sederhana. Itulah penjelasan mengenai keunggulan dalam mendukung keberhasilannya praktikum.